Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ba'du ayyuha tulab wa tulabah, kali ini kita belajar ilmu kalam yang dimana pemikiran kalam modern. Pemikiran kalam ulama modern. Yang pertama ada pemikiran kalam Muhammad Abduh, yang dimana beliau adalah seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam asal Mesir, khususnya dalam bidang teolog, ya bidang ketuhanan, yang dimana hasil pemikirannya banyak sekali diikuti oleh para sarjana muslim di seluruh dunia. Di antara pokok-pokok pemikirannya adalah yang pertama, kedudukan antara akal dan wahyu. Menurut beliau, Muhammad Abduh, antara akal dan wahyu adalah sejalan, karena keduanya merupakan hidayah dari Allah dalam hal mengetahui Tuhan. Akal mampu mengetahuinya, namun akal tidak mampu mengetahui cara beribadah kepada Tuhan. Karena itu, wahyu lebih berfungsi sebagai konfirmasi dan informasi. Ini menurut pendapat pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang kedua, kebebasan manusia. Muhammad Abduh mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berbuat. Namun, kebebasan itu tidak bersifat mutlak, karena kebebasan itu bersifat ataupun masih tergantung pada potensi yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, sifat Tuhan. Abduh menyatakan bahwa zat Tuhan itu ada dua, disifati oleh sifat-sifat yang sempurna. Jadi, menurutnya Tuhan punya sifat, namun dia tidak mau membahasnya secara luas karena di luar jangkauan akal manusia. Yang keempat, antropomorfisme. Muhammad Abduh tidak setuju dengan ungkapan, ya, antropomorfisme ini adalah wajah Tuhan, tangan Tuhan, Tuhan duduk, dan lain-lain. Menurutnya ungkapan tersebut harus ditakwil. Betul, ya tidak ada yadullah, wajhullah, itu mempunyai makna yang lain. Jangan sampai kita terdoktrin ataupun ikut-ikutan kepada kaum mujassimah, mutasyabbihah, di mana menyerupakan manusia dengan Allah, yang dimana menyerupakan Allah dengan manusia. Dan juga menurut pendapat mereka, wajah Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan. Ini salah betul. Menurut Muhammad Abduh, ungkapan tersebut harus ditakwil. Kehendak yang kelima adalah kehendak Tuhan. Ya, menurutnya Tuhan tidak berkehendak secara mutlak. Tuhan sudah membatasi kehendak mutlaknya dengan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mewujudkan perbuatannya. Kehendak mutlak Tuhan juga sudah dibatasi oleh hukum yang ditetapkan sendiri, yaitu hukum alam ataupun sunatullah. Yang keenam, melihat Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak dapat digambarkan atau diproyeksikan dengan kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan di akhirat hanya dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang tertentu di antara orang-orang mukmin. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal. Yang tadi pemikiran kalam Muhammad Abduh dan sekarang adalah Muhammad Iqbal. Lantas, pemikirannya seperti apa Muhammad Iqbal? Yang dimana beliau itu adalah seorang pemikir Islam yang modern, yang dikenal sebagai seorang filosof dan ahli tasawuf yang berasal dari India, Pakistan. Beliau juga dikenal seorang pemikir progresif dan dinamis, karena beliau yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa pada kemajuan di antara pokok pemikirannya ataupun pokok pikirannya. Yang pertama, hakikat hidup. Menurut Muhammad Abduh, menurutnya hakikat hidup itu adalah bergerak dan berubah. Jadi, jika manusia ingin menikmati hidup, maka dia harus selalu bersifat kreatif, dinamis, dan progresif. Dengan cara itulah keberadaan manusia di dunia menjadi bermakna. Ini adalah pandangan atau pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang kedua, persoalan dosa besar.
konsep yang dibangun pemikiran Iqbal berkaitan dengan dosa besar sudah jauh berbeda dengan teologi klasik yang tidak lagi dikaitkan dengan iman kafir. Dia membangun sebuah konsep kesadaran diri, namun manusia tidak bisa terlepas dari dosa. Namun, yang penting adalah bagaimana kesadaran diri seorang pelaku dosa mampu membawa bangkit dan terbebas dari dosa ataupun dengan taubat. Surga dan neraka, menurut Muhammad Iqbal, adalah keadaan bukan tempat. Surga dan neraka itu adalah keadaan, bukan sebuah tempat. Adanya gambaran dalam bentuk visualisasi dari kedua hal tersebut dalam Al-Quran hanyalah demi memudahkan dalam memahami. Neraka merupakan pengalaman korektif untuk memperkuat kesadaran diri agar lebih waspada. Surga merupakan pengalaman rohani yang membahagiakan. Itu pandangan Muhammad Iqbal, ya, ulama modern. Selanjutnya, pemikiran kalam modern yang dimana Hasan Hanafi. Siapa Hasan Hanafi? Hasan Hanafi, beliau adalah seorang tokoh pemikir Islam kontemporer. Ide dan gagasannya banyak memberikan inspirasi bagi intelektual Muslim masa kini, terutama dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam di antara pokok pikirannya. Kritik terhadap teologi klasik, menurutnya teologi klasik telah gagal dalam membangun sebuah ideologi bagi kemajuan umat. Justru yang terjadi adalah perpecahan umat. Mereka hanya sibuk dengan keimanan teoritis yang sempit dan lupa dengan pengalaman praktis yang lebih fungsional. Ini pendapat pemikiran kalam Hasan Hanafi yang pertama. Yang kedua, rekonstruksi teolog, yang dimana untuk mengganti teologi klasik yang tidak fungsional perlu dibangun sebuah teologi baru yang disesuaikan dengan realita kehidupan umat. Teologi baru ini harus menjadi landasan etik dan moral bagi umat menurut Hanafi. Tantangan dunia klasik dengan modern jauh berbeda karena itu pula produk ilmu kalam yang dimunculkan juga berbeda sesuai dengan kondisi zamannya. Dunia klasik berhadapan dengan hal iman dan kafir serta politik, sehingga materi yang dibicarakan adalah masalah esensi ataupun wujud Tuhan. Dunia modern berhadapan serangan budaya, arogansi negara maju, terutama dunia barat, sehingga materi yang dibahas berkaitan dengan kemerdekaan, kebebasan, persamaan hak, demokrasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemikiran dari kalam Harun Nasution. Ya, siapa Harun Nasution? Beliau adalah pemikir kontemporer Indonesia, khususnya berkaitan dengan teologi Islam. Di antara pokok pikirannya, menurut Harun Nasution, peranan akal. Menurutnya, akal merupakan lambang kekuatan manusia dibanding makhluk lain. Semakin tinggi akalnya, semakin tinggi kemampuannya, begitu juga sebaliknya. Akal menempati posisi yang tinggi dalam perkembangan iptek. Begitu pula, akal memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian-kajian keagamaan baik dalam bidang fikih maupun tafsir. Yang kedua, pembaharuan teolog. Menurut Harun Nasution, landasan epistemologis yang dipakai di sini adalah asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat karena disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dalam teologi mereka. Teologi ataupun teologi klasik. Jika kita merubah nasib umat, maka teologinya dulu yang harus dirubah. Teologinya, akidahnya harus dirubah. Dari teologi fatalis, irasional, menuju teologi dinamis dan rasional, ya. Dinamis atau rasional yang masuk akal. Menurut Harun Nasution, hubungan antara akal dan wahyu menurut beliau itu
Mustahil antara akal dan wahyu terjadi pertentangan. Justru wahyu memberi ketegasan agar manusia menggunakan akalnya secara maksimal, baik dalam hal dunia maupun keagamaan. Dalam bidang keagamaan, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Justru yang dilakukan akal adalah memberikan interpretasi terhadap wahyu. Jika terjadi suatu pertentangan, maka yang terjadi adalah pertentangan antara satu interpretasi dengan interpretasi yang lain. Ya, interpretasi ini adalah sebuah penafsiran yang lain. Atau antara pendapat satu ulama dengan ulama yang lain. Dengan kata lain, tidak pernah ada pertentangan antara akal dan wahyu. Karena pemikiran ini, Harun Nasution pernah diduga sebagai pengikut Mu'tazilah yang keberadaannya di Indonesia kurang diakui karena banyak ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah